Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 72 dengan jadwal pemasangan lampu penerangan jalan berbasis panel surya di jalur pejalan kaki, lapangan teknik sipil, akan menjelaskan mengenai schedule management plan, project schedule, dan beberapa hal yang terkait sebagai tools dan input dari schedule management plan dan project schedule tersebut. Saya sendiri Johnson Immanuel Hutapea dengan NIM 1332301. Ada Habib Zaki Latif, Kalila Evi, dan Putri Sri Rahayu. Tujuannya menetapkan proses, peran, alat, dan standar untuk merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan melaporkan jadwal proyek. Dan lingkup kita adalah mengikuti seluruh aktivitas dari tahap inisiasi proyek hingga serah terima hasil pemasangan. Untuk organisasi prosedur, ada WBS sebagai kerangka jadwal dan juga beberapa standar institusi yang kita gunakan. Berikut adalah peran dan tanggung jawab beberapa stakeholder yang ada di proyek kita. Untuk metodologi penjadwalannya, kita menggunakan pendekatan waterfall dengan berurutan dari perencanaan hingga pengujian. Lalu, kita juga menggunakan spreadsheet untuk sebagai sumber kebenaran, dan terakhir, kita menggunakan Google Drive untuk arsip jadwal, baseline, dan notulen rapat jadwal. Yang berikutnya, ada pengembangan model jadwal. Inputnya ialah project charter, WBS, daftar asumsi, kalender, daftar sumber daya kerja, dan register. Langkah-langkahnya dapat dilihat definisikan aktivitas, susun urutan aktivitas, estimasi durasi, alokasi sumber daya, kembangkan jadwal, validasi, dan baseline. Lalu untuk satuan ukur dan akurasi estimasi ada unit hari kerja, yaitu durasi akan diukur dalam satuan hari kerja, yaitu 8 jam per hari, dengan akurasi pada fase awal minus 10% sampai atau plus 15%, fase eksekusi minus 5% atau plus 10%, dan pembulatannya durasi aktivitas kerja sebesar 0,5 hari. Lalu ada kalender proyek, di mana kerjanya Senin sampai Minggu dengan waktu pukul 8 pagi sampai 17 WIB atau GMT plus 7 dengan 1 jam istirahat. Libur mengacu pada kalender libur nasional yang berlaku di Indonesia, kemudian kadensi agile-nya yaitu sprint 2 minggu dengan rilis setiap 1 sampai 2 minggu. Lalu kemudian baseline jadwal dan pengendalian. Schedule baseline merupakan versi jadwal proyek yang telah disetujui secara formal. Kemudian untuk aturannya baseline jadwal hanya dapat diubah melalui proses kontrol formal yang disetujui oleh CCB atau Change Control Board atau sponsor. Kemudian versi dari setiap baseline itu dapat dibuat dalam format penamaan yang tertera pada PPT seperti berikut. Selanjutnya, batas pengendalian. Batas pengendalian adalah batas atau titik yang telah ditentukan sebelumnya di mana tindakan diperlukan untuk mengelola sistem, proses, dan situasi. Berikut adalah batas-batas pengendalian kami. Pemantauan dan pelaporan yang akan dilakukan adalah dengan cara rapat rutin dan format laporan. Rapat rutin akan dilakukan selama daily setiap hari, weekly progress, dan monthly. Format laporan ini mencakup laporan indikator kerja seperti SPI, CPI, CPSP, status milestone, dan ringkasan risiko atau masalah. Nah, proses perubahan jadwal atau schedule change control, perubahan pada desain atau lingkup harus melalui proses kontrol yang ketat untuk mengelola dampaknya. Yang pertama itu ada inisiasi, yaitu CR, diajukan oleh pemangku kepentingan. Kedua, analisis dampak, tim manajemen proyek menganalisis dampak CR terhadap waktu, biaya, risiko, kualitas, sumber daya. Yang ketiga, ada review dan persetujuan. Implementasi, jika disetujui, akan dilakukan update jadwal dan update baseline, komunikasi perubahan. Yang terakhir, akan dilakukan jejak audit semua CR, keputusan terdokumentasi. Lalu perubahan jadwal, mengelola ketidakpastian spesifik, misalnya cuaca buruk, ketersediaan daya kampus, dan isu perizinan. Yang pertama, analisis risiko jadwal. Yang kedua, ada cadangan waktu. Yang ketiga, ada penyangga atau buffer. Nah, tambahan buffer waktu pada kebutuhan eksternal. Yang keempat, ada trigger. Itu indikator yang akan mengaktifkan penggunaan cadangan. Asumsi pada proyek ini adalah ketersediaan peran kerja minimal 80% FTE selama sprint. Setiap aktivitas dalam ABS memiliki durasi maksimal 2 minggu untuk menjaga agility. Perangkat lunak yang digunakan adalah MS Project untuk tracking, speed run time box 2 minggu. Berlaku konsisten untuk seluruh pekerjaan, pengembangan, dan validasi. Kendalanya adalah masalah teknis saat integrasi sistem serta keterlambatan vendor dalam mendistribusi barang. Lalu, untuk standar kualitas jadwal, minimal 90% aktivitas memiliki predesor dan suksesor yang valid. Dibatasi maksimum keterlambatan 1 hari disertai dengan alasan teknis yang jelas, digunakan as soon as possible kecuali untuk aktivitas kritis dengan tanggal tetap, lalu digunakan tes kesehatan uji CMA 14 poin kepada semua pekerja, lalu setiap aktivitas memiliki WBS ID dan deliverable yang jelas. Untuk rencana komunikasi terkait jadwal, dashboard mingguan akan diberikan kepada PM, tech lead, dan juga sponsor. Lalu, media yang digunakan adalah Teams, email, dan juga grup chat yaitu WA. Presentasi akan dilakukan berupa steering meeting ke PM dan tech lead. Lalu perubahan akan diumumkan melalui memo resmi dan rapat perubahan. Kriteria penerimaan jadwalnya yaitu jadwal memuat seluruh aktivitas WBS level 3 dan semua deliverable utama, logika ketergantungan lengkap, kalender diterapkan dengan benar, serta tidak ada over allocated pada sumber daya dan dijalankan tanpa konflik waktu. Baseline akan disetujui oleh CCB dan dokumen SMP disetujui oleh sponsor. Semua milestone utama tercapai dalam batas toleransi 10% dari baseline waktu. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.